Puluhan tahun yang lalu ada begitu banyak kisah yang menghiasi perjalanan Gereja Kristen Pasundan Jemaat Kampung Tengah. Kisah itu berawal dari satu keluarga, yaitu keluarga Yoram Baiin. Asal Kampung Sawah Pondok Gede Bekasi, tinggal dan membangun rumah di Kampung Tengah sekitar tahun 1958. Keluarga ini bergereja dan berjemaat di GKP Ebenezer Cawang. Sampai dengan tahun 1960-an, keluarga ini berhasil mengajak 10 anggota keluarga dan kerabat lainnya untuk tinggal di sekitar rumahnya. Sehingga sampai dengan tahun tersebut, jumlah keluarga Kristen di Kampung Tengah menjadi 11 keluarga. 10 keluarga yang berhasil diajak oleh keluarga Yoram Baiin adalah keluarga Yotam Baiin, keluarga Idris Sanglir, keluarga Yoel Cimi, keluarga Yosua Cimi, keluarga Elia Cimi, keluarga Yason Baiin, keluarga Martinus Baiin, keluarga Leman Yonas, keluarga Sakeus Sandang, dan keluarga Sakeus Petrus. Dari ke-11 keluarga itulah kemudian ditumbuh kembangkan kegiatan persekutuan pelayanan dan kesaksian di tengah kehidupan keluarga Kristen di Kampung Tengah. Melalui kegiatan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, ke-11 keluarga Kristen itulah yang menjadi cikal bakal GKB Jemaat Kampung Tengah. Selain konsentrasi pada pembinaan iman keluarga, persekutuan keluarga Kristen Kampung Tengah juga konsentrasi penuh pada pembinaan anak-anak yang dipandang sebagai generasi penerus yang dapat melanjutkan keberadaan persekutuan di waktu yang datang. Pembinaan anak-anak awalnya berada di bawah koordinasi Majelis Jemaat GKP Ebenezer Cawang, namun selanjutnya dipercayakan kepada keluarga Kristen yang di Kampung Tengah, yaitu Bapak Yotam Baiin dan Ibu Saeti Amban. Dengan adanya pembinaan secara khusus kepada anak-anak, maka hal itulah yang kemudian menghantar persekutuan keluarga Kristen di Kampung Tengah menjadi pos pelayanan dari GKP Ebenezer Cawang. Penetapan status sebagai pos pelayanan pada tanggal 27 Desember 1960 bersamaan dengan perayaan Natal anak-anak di Kampung Tengah yang dilakukan di bagian belakang rumah keluarga Yoram Baiin. 2 tahun setelah menjadi pos pelayanan, status tersebut berubah menjadi pos kebaktian GKP Ebenezer Cawang, dan ini terjadi pada tahun 1962. Salah satu konsentrasi pembinaan saat itu selain keluarga-keluarga juga kaum muda yang ada di beberapa keluarga Kristen di Kampung Tengah. Seiring bertambahnya jumlah keluarga Kristen yang bersekutu di Kampung Tengah dan semakin luasnya wilayah pelayanan yang ada, serta mengingat pusat kegiatan yang ada saat itu sangat terbatas, segenap keluarga Kristen pada tahun 1968 berhasil membangun gedung baru di atas tanah yang dihibahkan dari keluarga Yoram Baiin dan Yason Baiin. Pada tahun 1970 status pos kebaktian berubah menjadi anak jemaat, dan status ini berjalan hanya 1 tahun lamanya. Peresmian atas status itu dilakukan oleh Badan Pekerja Sinode GKP, disaksikan oleh Majelis Jemaat GKP Ebenezer Cawang dan pengurus anak jemaat, yang bersamaan dengan peresmian ditetapkan sebagai Majelis Jemaat pertama GKP Kampung Tengah. Ketua Bapak Dekan Noron, Wakil Ketua Bapak Sumaryan, Sekretaris 1 Bapak Musa Niman, Sekretaris 2 Bapak Asikin Baiin, Bendahara Bapak Ngadio, anggota Bapak Abraham Titawano dan Bapak Idris Sanglir. Sejak diresmikan sebagai jemaat dewasa tahun 1971, baru pada tahun 1980 mendapat pendeta jemaat yang pertama, yaitu pendeta Robi Erik Rumbayan. Masa pelayanan tahun 1990. Pendeta kedua di GKP Jemaat Kampung Tengah adalah pendeta Tri Hartono dengan masa pelayanan 1993 sampai dengan 2003. Pendeta ketiga di GKP Jemaat Kampung Tengah adalah pendeta Daryatno dengan masa pelayanan 2006 sampai dengan 2011. Pendeta Daryatno ditabiskan secara kolektif di GKP Garut. Pengakhiran tugas karena mendapat tugas untuk studi lanjut. Pendeta keempat di GKP Jemaat Kampung Tengah adalah pendeta Makyolin Carolina Tuasuun dengan masa pelayanan 2012 sampai dengan 2018. Pengakhiran pelayanan karena ditugaskan untuk studi lanjut. Pendeta kelima GKP Jemaat Kampung Tengah adalah pendeta Alfa Gracia Kaniagara Setra yang ditabiskan di Kampung Tengah tanggal 5 Februari 2024. Rencana renovasi atas gedung gereja bangunan tahun 1968, upaya mewujudkan rencana tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan pada tahun 2000. Dan pembangunannya secara fisik dilakukan mulai tahun 2013 sampai selesai tahun 2017. Pertumbuhan dan perkembangan GKP Jemaat Kampung Tengah dalam mengemban tugas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di usianya yang ke-53 tahun
dan di masa selanjutnya harus tetap diyakini berada di dalam kuasa Roh Kudus, dan juga melalui usaha yang maksimal dalam kerjasama yang kondusif antar generasi yang ada di dalam jemaat. Selamat melanjutkan tugas pemanggilan gereja, yaitu bersekutu, melayani, dan bersaksi. Tuhan memberkati.